Hai semua, jadi di video kali ini aku mau throwback a bit ke video aku yang barang-barang yang aku bawa untuk WHV Australia atau what I've packed for WHV Australia. Karena setelah aku inget-inget pas aku pertama kali datang ke Australia, barang aku banyak banget yang aku bawa. Jadi aku kayak mau sorting lagi kira-kira barang ini perlu atau enggak gitu. Aku sendiri, I was a very rempong traveler. Semua orang traveling sama aku pasti tahu betapa rempongnya aku bawa barang kalau aku traveling, karena siapa nih yang barengan kalau misalnya traveling pasti mikir ini pasti kemungkinan dipakai, nih pasti kemungkinan dipakai, bawa-bawa ternyata nggak semua dipakai. Nah, aku pengen bahas di video kali ini barang-barang yang dulu aku bawa pas aku pertama kali WHV, kira-kira perlu nggak ya gitu. Mari kita mulai nonton videonya. Oh my god, ini 2 tahun yang lalu pas sebelum aku ke Australia. Oke, mari kita lihat. Ya guys, kalau misalnya aku ngomongnya agak bisik-bisik karena sekarang udah jam 1 subuh, 1 lewat. Iya, a bit throwback waktu itu gitu ya, karena aku rempong traveler. Even udah hari keberangkatan, pagi-pagi aku masih packing karena banyak banget barangnya. Jadi aku tidak mau gangguin keluarga aku lagi tidur. Hai semua, jadi aku mau nunjukin Oh my god, rambut aku masih pendek sekarang udah. Work and holiday di Australia selama setahun. Barang-barang yang akan aku tunjukkan memang banyak banget. Sebenarnya gue sendiri udah beli bagasi sebanyak 40 kilo, tapi kayaknya masih nggak cukup untuk menampung. Aku beli bagasi sampai 40 kilo dan masih nggak cukup. Barang gue, tapi ini option aja sih buat kalian. Siapa tahu misalnya kalian memang punya uang lebih untuk ke Australia, jadi di bulan pertama kan bisa belanja di sana ya. It's up to you. Kalau ini cara aku untuk berhemat di bulan pertama. Jadi memang ada beberapa barang yang sebenarnya memang ada dijual di Australia, tapi untuk biar aku lebih hemat, aku bawa aja dari Indonesia. Aku jadi keinget, jadi waktu itu aku bawa barang banyak karena aku mikirnya aku datang ke Australia dan uang terbatas dan sebaiknya kayak nyetok barang dari Indo gitu, beli barang banyak. Tapi setelah dipikir-pikir memang akhirnya bayar bagasi dan segala macam dan aku rempong gitu, apakah worth it gitu. Lanjut. Paling basic itu baju. Nah, kalau sorry aku lagi pilek. Baju itu aku masih coba kurang-kurangin sini, kayak berat banget karena Banyak nanti banget pas sih. aku datang ke Australia itu udah sekitar summer, jadi aku kayak bawa celana pendek, baju-baju tipis gitu, dan baju tidur beberapa, ada dalaman juga dalam sana. Kemudian aku bawa beberapa kaos kaki dan ini baju kerjanya. Jadi aku tunjukin biasanya yang aku observasi melalui YouTube dan blog beberapa teman casual work di sana biasanya menggunakan kemeja putih lengan panjang, terus ada kemeja hitam lengan panjang juga, kemudian kaos hitam aku bawa sekitar 3, dan kaos yang berkerah, polo berkerah itu aku bawa 2. Aku juga bawa beberapa. Nah ini guys, jadi aku setelah kayak ngobrol-ngobrol sama temanku, mereka juga kebanyakan terjebak membawa baju untuk kerja di hospitality gitu. Kayak ada beberapa youtuber, ada beberapa blogger, aku nggak nyalahin sih, cuman mereka yang kayak nyaranin bawa kaos hitam, kemeja putih, kemeja hitam, apa segala macam. Ternyata di sini harganya tuh murah gitu, nggak beda jauh gitu sama yang di Indo. Jadi sebaiknya itu nggak usah dibawa. Kemeja putih, kemeja hitam, kaos putih, kaos hitam, apa segala macam, celana training. Kmart itu murah banget dan harganya kurang lebih, trust me. Oh, kecuali mungkin ini ya, celana ya. Kalau celana, aku termasuk wanita pendek. Celana di sini tuh rata-rata panjang, jadi kalau celana menurut aku tetap bawa. Tapi kalau untuk baju, harga baju di sini tuh kurang lebih sama. Tuh. Buku-buku masakan Indonesia, dan ini kebanyakan dari teman aku sih. Jadi aku juga bawa cobek ya. Aku bawa cobek, masih ada cobek sampai sekarang. Ini lumayan kepake sih, tapi jarang banget. Aku bikin sambal pun cuman si
kepala ulekannya doang kepake. Sebenarnya pakai chopper juga bisa sih, cuman namanya sambal kayaknya lebih enak diulek. Sebaiknya sih nggak dibawa, sebaiknya ya. Tapi yang ini terserah, optional. Kalau kalian pecinta sambal, bawa. Kalau makan sambalnya jarang, nggak usah, beli aja kalau kalian tinggal di City. Siapa tahu lagi pengen sambal atau sesuatu, terus ini pengen rekomen juga bangun ginseng sama kalau ini juga yang telur asin dua, bawa 1 bungkus doang. Ini juga recommended banget guys, opor ayam itu dan opor ayam bangun. Kalau kayak bumbu-bumbuan ini akan dipakai banget kalau kalian tinggal di Outback atau di daerah yang rural banget yang nggak ada Asian Mart, apalagi jual makanan Indo gitu nggak ada. Jadi bawa aja boleh. Tapi yang salted egg tadi bau banyak kan. Aku nyesel bawa dikit. Recommended banget, dan beberapa bumbu gue pernah coba pakai. Ada apa bumbu juga, ada selanjutnya adalah guling yang udah aku vakumkan. Wow, Ya guling guys, aku ada guling dan ini gulingnya masih di sini. Kalau guling ya optional juga. Kalau aku emang lebih senang tidur pakai guling sih. Dan kalau di kota besar ada yang jual sekitar $25, 250 ribuan. Aku beli guling aku kayak cuman 20 ribu atau 40 ribu gitu. Tapi ini optional sih. Kalau aku emang butuh banget guling. ini beda ngambang lagi. Ini kayak masih agak besar gitu, tapi aku tipe orang yang nggak bisa tidur tanpa guling. Lanjut yang berhubungan dengan guling, Spray. spray single sheet. Aku bawa 2 karena kan kalau misalnya nanti pas satu cuci, kebetulan kita masih ada ini yang mereknya Kintakut. Harganya murah banget, ini kurang lebih berapa ya kemarin ya, 60 ribuan atau 80 ribu gitu kan bisa. Nah, kalau yang spray ini memang ada beberapa tempat tinggal yang menyediakan juga spraynya dan segala macam. Tapi kayak aku tuh kerja di ski resort, itu nggak disediain spray, jadi mesti ada spray gitu. Jadi spray ini sih kayak gimana ya, 50-50, kadang perlu kadang enggak gitu. Tapi kalau aku bawa aja dan aku nggak nyesal sih so far, karena spray set yang aku beli di Indo udah termasuk alas gulingnya, jadi aku butuh banget. Nah, kenapa aku bawa single sheet? Karena kebanyakan rent apartemen di sana tidak menyediakan untuk ini single sheet. Memang di sana ada sih, cuman karena aku udah bertekad nggak pengen ngeluarin duit yang banyak di bulan pertama, jadi aku bawa aja dari Indonesia. Selanjutnya biar di Australia aku makin cucok, aku bawa ini curling iron, ini merek Elona, dan ini auto rotate guys, jadi tinggal left atau right, bisa untuk lurusin rambut, bisa untuk keritingin juga. Kita nih, ini yang Elona model lama sih. Selanjutnya kalau itu sih nggak makan tempat, jadinya ya aku tetap bawa, dan lumayan beberapa occasion aku pakai juga sih, party gitu atau apa. Dan di sini juga harga catokan gitu-gitu terjangkau sih sebenarnya. Cuman kalau misal kamu udah punya dari Indo dan kamu nggak pengen istilahnya nambahin barang kamu, ya udah bawa aja yang ada di Indo, dan itu juga kecil sih. payung, pasti di Australia dijual payung banget. Ya bawa aja. Di sini memang ada payung, dan aku belum pernah nemu yang kualitasnya lumayan bagus. Jadi bawa aja dari Indo, beli yang mahal sekalian, karena harga payung Indo yang kualitasnya bagus itu sama dengan harga payung yang kualitasnya rendah di sini. Ya, laptop aku jadul, tapi ini sangat berkesan untuk aku karena ini dikasih papaku waktu aku SMA, yang which is sudah beberapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu mungkin gitu. Jadi ini lebih berkesan, walaupun bulky banget, tapi ini buat aku nanti bikin CV, edit CV, kirim CV. Nah, jadi ini aku bawa. Ini nanti aku taruh di kabin.
jadi aku bawa backpack satu lagi. Selanjutnya Laptop wajib lah ya, karena buat edit CV apa segala macem. Aku orangnya laptopan banget sih kalau untuk hal-hal begitu. Aku nggak bisa ngerjain di HP, tau kecil. Nah, penting nggak penting sih, tapi kadang penting, ini penting, karena ini penting. kalau lagi suek gitu, celana robek atau kancing copot, ini kayak dibutuhkan banget sini kayak P3K untuk baju. Aku Jadi pakai banyak aku bawa kali aja. banget. Nih satu kotak ini murah sih, nggak nyampe 10.000 kalau nggak salah. Di sini juga ada jual, tapi ya memang harganya kayak lebih mahal dibanding Indo. Dan ini barang kecil, jadi ya udah bawa aja dari Indo. Isinya tuh ada pita ukur, ada gunting, ada jarumnya juga ada. Terus warna benangnya juga ya komplit lah, ada putih hitam yang basic gitu, dan ada plastiknya. Selanjutnya ini yang paling pusing guys, karena gue suka banget sama parfum ini. Sebenarnya ada 2 atau 3 parfum lagi yang gue tinggalin. Ini aja sisa 1, 2, 3, 4, 5 parfum yang gue nggak bisa milih sebenarnya mana yang mau dibawa. Nanti deh kita lihat, kalau misalnya memang muat ya udah bawa semua. Kalau parfum, karena aku suka banget sama parfum, dan aku termasuk orang yang pakai parfum, different perfume, different occasion. Tapi untuk harga parfum, maksudnya dengan gaji, kalian udah bergaji di sini gitu, beli parfum sih inilah nggak terlalu mahal gitu dibanding di Indo. Jadi kalau parfum ya optional tentunya. Lanjutnya nih. Jadi aku dapat info dari temanku kalau misalnya kayak kita kerja di kitchen atau bantu masak-masak, kan jijik ya kalau di makanan ada rambut kita. Jadi sebaiknya kalian beli hairnet juga. Ini aku nggak pakai sama sekali. Even kerjaan aku yang sekarang yang packing tomat pakai hairnet itu di provide sama perusahaannya. Memang ada beberapa restoran mungkin nggak provide hairnet, tapi kalau aku sih nggak pakai gitu. Dan endingnya aku nggak terlalu banyak kerja di kitchen, dan aku pernah kerja sebagai sandwich hand pun aku nggak pakai hairnet. So karena biasa nggak disediain sama restorannya, jadi harus mandiri bawanya. Selanjutnya ada tongsis, ada tripod dan tongsis. udah hilang, Ini gue dapat dari temen gue, Maria. udah rusak. Kalian bisa lihat di YouTube-nya di description box, nanti aku cantumin. Dia juga WHV warrior sama kayak aku, terus dia juga bikin YouTube mengenai WHV. Kalian harus nonton videonya. Dan ini pouchnya aku isiin yang kayak elektronik mini, disebut elektronik mini gak sih, kayak USB, headset, kabel data dalam sana. Selanjutnya penting nggak penting sih, tapi yang penting juga, apalagi kita kan hamba gadget gitu. Kalau misalnya mau ngecas, nggak mungkin cuma satu gadget doang kan biasanya. Jadi aku beli ini colokannya memang colokan Australia, Power Station kalau nggak salah namanya. 80 ribuan, nggak nyampe 90 ribu. Dia ada USB port 3, ada ya colokan Australia. Masih gue pakai sampai sekarang. Kemudian aku juga beli ini travel universal adapter, karena aku jarang pakai kalau yang bisa ini. dibilang lumayan sering travel lah. Kadang struggle juga sih kalau misalnya colokannya nggak sama. Jadi telat banget sih aku baru beli ini sekarang. Tapi ini guys, kalian lihat. Jadi kalau misalkan makan Europe itu kan sama kayak Indonesia punya. Nah, tinggal gini. Kalau kalian mau pakai yang ya, atau ini colokan apa tuh, tinggal kayak gitu colok sampai di sini. Terus ada yang satu lagi. Nah, Gak wajib, tapi ini guys, boleh lah, kecil jadi barangnya soalnya. menyesuaikan stop kontak negara yang kalian kunjungi. Selanjutnya jas hujan kresek. Aku bawa aja. P3K. Kan sedia jas hujan sebelum hujan guys. Dan ini guys yang lumayan makan tempat. Sepatu, alas kaki sih sebenarnya. Jadi aku orangnya lumayan bisa dibilang well organized. Jadi aku nggak suka barangku berantakan. Jadi aku banyak pouch kayak gini dan dimasukin sepatu. Coba tebak isinya apa aja. Yang pouch pertama aku isi sandal jepit di harga cuma di Amerika bilang Sweet Flop. Di Shopee. Ini juga aku bawa 2 pasang karena kan murah, 5.000 ya, takutnya ringkih. lumayan kuat, Lumayan lumayan kuat. Lagi free ongkir pula.
Dan ini aku bawa satu high heel, kan warna putih netral gitu dan nggak terlalu tinggi. Pakai nggak pakai? Jadi aku bawa satu. Ini pouch selanjutnya agak Ini zizip gitu karena ini pakai sandalnya aku belum cuci. Ini Sandal trekking hiking. sandals. Karena udah Ini nyaman. dari Eiger. Ya, Nyaman ceritanya buat aku, dulu jadi aku suka bawa. camping, kadang naik gunung juga, jadi sering banget pakai sandal ini. Gitu. Jadi aku bawa aja karena siapa tahu trekking nanti. Nah, ini peninggalan adikku karena dia anak pariwisata, jadi dia ada safety shoes. Safety shoes itu apa? Jadi safety shoes adalah sepatu yang akan melindungi kamu karena depannya besi gitu, ini keras banget. Safety shoes 50-50, dan memang di sini harga safety shoes lumayan mahal sih, kayak sekitar $50, kayak 500 ribuan. Aku dulu mikirnya aku bakal kerja di kitchen awal-awal gitu karena aku lumayan lebih bisa masak gitu dibanding kerjaan lain. Aku mikirnya dulu gitu, makanya aku bawa safety shoes. Tapi pada akhirnya nggak dipakai sih. Ada beberapa dapur ya udah pakai sepatu hitam udah cukup gitu, nggak mesti safety shoes. Kayak kalau udah kerjaan yang masak-masak gitu, chef gitu, baru deh safety shoes. Jadi kalau aku sih, aku nyesel bawa ini. Jadi misalnya kalian lagi kerja di kitchen, tiba-tiba ada pisau jatuh gitu, nggak langsung nancep ke kaki kalian karena ini ada besinya. Morbid Dan sekali. safety shoes biasanya yang dari hasil aku observe dibutuhkan juga kalau kamu kerja di dapur. Aku sorry ya. Selanjutnya adalah Narik sepatu ingus cantik dulu. yang lain, ini kayak boots gitu. Oh my Sebenarnya aku God. bawa ini karena apa? Karena kalau di Indonesia kan agak nggak cocok gitu ya. Jadi aku bawa aja, siapa tahu nanti pas winter aku akan pakai ini, soalnya tebel gitu. Jadi tetap narsis gitulah ceritanya kalau di Australia, karena boots ini aku nggak pernah pakai di Indo, jadi pakai di Aussie. Kemarin sempat kepake beberapa kali, tapi akhirnya aku kirim lagi ke Indo. Boots kayak gini juga ada di Kmart dan ya harganya kurang lebih sama, jadi optional juga. Selanjutnya tentu aku bawa kamera untuk dokumentasi, foto-foto, apa kayak gitu. Ini SLR optional juga. Kalau misalkan penggila fotografi ya bawa aja. Tapi aku pada akhirnya kirim balik kameraku ke Indo karena ini benar-benar gede banget dan aku udah beli waktu itu iPhone 11 Pro Max, jadi menurut aku kamera udah cukup. Jadi aku kirim balik ke Indo. muat untuk satu kamera kit dan satu lagi lensa, tempat charge-nya, charge baterainya gitu. Dan ini aku akan bawa bersamaku ke kabin biar nggak hancur ya. Next, ini barang perempuan. Aku kayak udah ngitung gitu, dalam setahun aku butuh berapa pembalut, ya kurang lebih segini guys. Tuh, kebetulan aku mesen juga di sini, jadi terhitung lah gitu. Dan aku beli sling guard, jadi biar muat aja di koper. Untuk pembalut, ini aku nyesel juga bawa. Karena pembalut di Australia nggak semahal itu. Ada beberapa brand mahal, tapi ada juga yang kurang lebih harganya sama. Kayak cuman 15 ribuan, 20 ribuan, kalian cari di Woolies. Aduh, aku lupa mereknya, ntar aku cantumkan di sini. Gitu, ini harganya kayak cuman $1.30 gitu, pokoknya murah. Jadi jangan bawa pembalut ya dari Indo, terlalu makan tempat. Aku siapin dari Indonesia, katanya pembalut lumayan mahal di sana, jadi aku beli aja di sini. Gak terlalu makan tempat sih, yang coba aku sebar di koper. Jadi guys, ini ada beberapa pouch lagi yang memusingkan aku, kira-kira apakah ini akan membuat koperku menjadi overload. Mari kita kupas satu persatu apa saja isinya. Ini dari yang paling kecil, isinya adalah hanya token KBC ya, no sponsor, tapi ini aku pakai banget, itu nggak bisa dipakai sangat pakai di Australia, di luar negeri sih basically. Jadi misalnya internet banking, jadi aku bikin ini. Next, ini akan aku masukin ke backpack aku ke kabin nanti. Ini kayak keperluan instan gitu, karena aku akan transit cukup lama di KL sebelum sampai ke Sydney. Kalau kamu transit butuh, ada parfum, nggak mau bau kan, tetap mau gosok gigi kan, bawa. Yep. Nanti besok aku akan tambahin sikat gigi sama pasta gigi. Yeah. Selanjutnya ini pouch make up, jadi isinya kayak optional. Ya, make up aku tiap hari sih,
ada UV. This is the thing. Jadi kalau misalnya kalian ada pakai make up brand lokal, ya bawa aja yang banyak kan nggak apa-apa. Karena obviously di sini nggak ada dijual. Sini jualnya ya brand-brand yang ada di Australia aja gitu. Nggak ada tuh jual Sari Ayu, Mustika Ratu di sini. Aku so far belum pernah lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang cocoknya pakai brand tertentu, nggak mesti lokal juga sih, ada brand Korea di sini yang aku pernah lihat Innisfree, Laneige gitu doang, tapi sisanya lumayan jarang untuk ditemukan. Jadi kalian juga search dulu ada nggak brand ini di Australia, jadi sebelum kalian bawa. Kalau nggak ada ya bawa aja, nggak apa-apa. Ini cushion, ada pensil alis, ada lip tint, ada bedak, asahan, cukur alis, ada penjepit bulu mata, ada setting spray, ada kuas. Jadi aku akhir-akhir ini suka baking gitu pakai bedak ini. Jadi ini untuk hapusnya. Udah nggak ingat make up di sini. Udah banyak lah make up standar. Ada lip balm, ada lipstick, lip cream. Jarang make up. Next, ini pouchnya selanjutnya. Jadi ada sikat gigi, ini isi 3. Jadi kan kita anggapan aja dalam setahun itu ganti 3 Wajib kali ya guys, ganti sikat gigi 3 bulan sekali. Tiga-tiganya. Terus, oh iya, kenapa aku beli sikat gigi di sini? Tentunya karena biar untuk menghemat, dan kata temanku ukuran sikat gigi di Australia lumayan besar. Gitu. Nggak terlalu sih, sosok lah. Rongga mulut kan mending udah ini aja deh. Kemudian pasta gigi, ini pasti setahun habis lah ya, kotaknya udah aku buang. 6 bulan doang. Sabun mandi, nanti kalau sabun mandi bisa beli di sana lah. Terus aku nyetok ini facial wash, mungkin di sana juga dijual. Yeah. Udah waktu itu lagi diskon jadi aku beli. Facial wash yang aku pakai ini ada dijual di Daiso, tapi harganya berkali-kali lipat. Aku beli di Indo waktu itu cuma 45.000, di sini sekitar $25 alias 250.000. Jadi aku rada nggak nyesel udah nyetok ini. Dan tuh belakang ada sampo. Aku cuma cocok pakai sampo itu so far karena tipe rambut aku tuh gampang gimana ya, flaky gitu di kulit kepala. Jadi kalau salah pakai sampo, salah pakai merek sampo, udah pasti flaky. Jadi aku kayak nggak mau coba-coba. Aku stok lumayan banyak ini. Dan waktu itu pernah kirim lagi dari Indo. Dan sampo, ini sampo aku 3 botol. Yep. Karena aku orangnya juga cocok-cocokan ya. Iya, untuk sampo. Ini kayak P3K gitu lah. Ya, ada Colgate, ada Koyo, ada tetes mata, ada Sunglass. Aku juga lumayan sering darah rendah, jadi aku sangat Selalu ya guys, untuk P3K itu selalu sedia aja, walaupun kayaknya aku nggak bakal sakit ini, aku nggak pakai sakit ini. Aku tuh nyesel banget nggak nyetok antibiotik gitu. Jadi aku tahun pertama aku sakit lumayan parah lah dibilangnya, dan waktu itu lagi nggak ada duit banget untuk ke dokter harus kayak $100 alias sejutaan gitu. Dan kata teman aku pas dia ke dokter, dia punya gejala sama kayak aku sakitnya, terus ke dokter cuma dikasih paracetamol sama antibiotik katanya. Paracetamol aku ada, tapi antibiotik di sini nggak bisa dibeli kayak di Indo tanpa resep, dan untuk minta resep kan harus ke dokter dulu. Jadi nyesel banget waktu itu aku nggak bawa antibiotik, jadi tetap bawa Koyo Canterpen itu pakai banget sih. Canterpen, siapa tahu Kerja di farm, kerja kitchen pegel-pegel, terus bawa juga obat mah ya. Nah ini obat batuk pilek, aku juga bawa. Anakku gampang banget batuk pilek. Canterpen mini, Ini hadiah dari teman dan kepake sih. Jadi aku ada kayak P3K ready to go gitu juga selama aku traveling. sama Tolak angin. Ini skincare. Skincare. Peeling pad itu, chemical peeling. Itu waktu itu disponsorin sih, jadi aku pakai aja. Jadi ini isinya. Oh my god, face oil. Rapeseed oil, ada sunflower Yang aku seed racik oil, sendiri. ada rice bran oil. Aku satuin ke botol
botol ini. Simple. Dan biasanya ya tinggal olesin ke muka aja. Dan ini ada My Holy Grail The best. Water Sleeping Mask dari Laneige. Dan terakhir Vaseline. Nggak pernah pakai. Tapi lumayan buat selanjutnya kayak pelembab bibir sama tas aksesoris gitu. luka burn gitu. Ada yang kayak untuk apa, headband, terus ada yang ketam, ada Jepang, Iya. Bucket hat nggak pakai. ada ya gitu kayak gitu. Terus aksesoris aku lagi bawa. Banyak yang nggak kepake Next, aksesoris. aku bawa tas kesukaanku, tas bambu gitu. Dan nanti aku bawa satu tas juga dari temanku karena disuruh bawa. Aku bawa Pas dari temen aku, akhirnya aku kirim balik ke Indo. sweater dari temanku. Terlalu kecil Terus ini dan makan tempat. dari saudara-saudaraku kostum Isinya. kanguru gitu. Aduh, kostum Aku kanguru. pakai kostum pas lawel. Nah, aku kirim balik juga itu. Gue bawa aja, siapa tau bisa buat tidur nanti. Dan ini dari temannya adik gue, ada shawl sama apa sih namanya yang topi-topi winter itu. Terus ada selimut kesayanganku. Jadi Gini nih, aku karena aku dikasih orang terus barang, terus sebenarnya aku yakin tuh nggak dipakai sebenarnya, tapi karena udah dikasih mau nggak mau aku bawa, akhirnya ada beberapa yang aku kirim balik ke Indo. sudah di vakum guys. Jadi vakum itu sama Selimut pakai, kantong-kantong vakum kayak gini. Jadi tidak tuh vakum bag aku udah nggak pakai lagi. Banyak yang bolong, baju buang. kalian nanti tinggal kayak di vakum pakai alat ini. Jadi ini nanti Kalau aku sih nggak terlalu membantu ya. attach, terus udah dipakai tinggal tarik dulu. Nah ini jaket-jaket winter gue bawa 3 dan ini juga udah lumayan makan tempat. Ini juga ada Jaket winter menarik sih ini. Kalau aku dari Indo bawa aja karena di sini juga lumayan sih harganya. Tapi kalau di Kmart juga lumayan terjangkau sih. Ya udah. Akhirnya jaketnya waktu itu aku nggak jadi bawakan winter jaket aku, cuman bawa satu. Yang satu aku kirim balik, yang 2 aku kirim ke sini. Emang blow on. apa file extension ya istilahnya. Jadi ini gue dapat ide dari teman gue si Maria. Ya. Ini kepake, Ini kebalik. lumayan buat naruh Jadi ini dokumen-dokumen penting, file biar nggak berantakan. tuh. Jadi bisa dimasuk-masukin kayak data penting kalian. Jadi kalau aku tuh kayak ngeprint ada visa aku, ada paspor aku, ada KTP aku. Gak aku pakai perintan visa, perintan KTP, pas segala macam itu aku nggak pakai. Dan di sini juga nggak print, nggak terlalu mahal sih, bisa di office work gitu. Ini sudah diizin memori. Ya, ini pakai. Kecuali kalian tinggal di Victoria, dalam waktu 6 bulan kalian udah harus convert international driving license kalian ke license Victoria. Jadi guys, aku akan masukin barang-barangku ke koper dan ke Tas gunung. tas gunung carrier. Jadi dua-dua tas ini akan aku masukin ke bagasi. Yang untuk aku tenteng nanti aku bawa backpack. Masih banyak barang-barang dari teman-teman aku guys. Semoga muat masukin ya. Jadi ini hasil packing kemarin malam. Itu juga masih ada beberapa barang yang Aku kayaknya nggak pakai koper ini, aku beli lagi koper. Ya, itu dia. Jadi gue intinya cuma mau bawa satu koper doang sama satu carrier aja. 35 kilo, not bad. Oke, pas aku nonton balik lagi ternyata nggak terlalu banyak sih barangnya, kayaknya ya. Aku mungkin terlalu boros untuk yang bawa pakaian kerja itu, karena benar-benar nggak pakai pakaian kerja. Terus safety shoes gitu sama pembalut sih yang pengen aku, kalau misalnya aku bisa balik lagi ke aku yang dulu, itu aku nggak akan bawa gitu. Dan terakhir aku liburan ke Sydney selama 3 hari, bawaanku dikit banget. Ini prestasi banget, aku nggak pernah
ini. Oke deh, sekian video aku. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan mengenai Kak perlu nggak bawa ini, Kak perlu nggak bawa itu, boleh ditanyain di comment section di bawah. Aku akan coba jawab. Tentunya aku tahu perasaan kalian awal-awal ke Australia, nggak ada gambaran Australia seperti apa. Dan pasti kalian juga kayak aku, kayaknya aku kerja di kitchen deh, kayaknya aku kerja di farm deh. Jadi kayak udah langsung bawa barang-barang berkaitan dengan kerjaan-kerjaan yang kita pikirin kayaknya kita kerja di sana gitu. Ya aku maklum gitu. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya, Kak ini perlu dibawa nggak, bisa DM aku di Instagram aku atau di comment section bawah. Aku akan coba kasih kayak pertimbangan-pertimbangan ke kalian gitu. Jadi feel free aja ya guys. Thank you for watching this video. Bye.